Prabowo Gibran sudah melakukan uji coba makan bergizi gratis buat anak-anak di seluruh Indonesia, guys. Kita akan lihat bagaimana reaksinya terhadap program makan bergizi di seluruh Indonesia ini, guys. Kita lihat cuplikan videonya, guys. Viral adik-adik SD di daerah terpencil melahap makan gratis. Baru-baru ini viral di media sosial memperlihatkan adik-adik SD sedang berjibaku untuk mendapatkan makan gratis. Terlihat sampai mereka angkat-angkat makanan dan memakannya di pinggir jalan. Karena mobil pengangkut tidak dapat melalui akses di sekolah mereka karena aksesnya terpencil. Inilah potret masyarakat kita yang diperjuangkan Prabowo Gibran. Program makan gratis ini yang digagas oleh Prabowo Gibran sudah mulai berjalan nih, guys. Ya, uji coba di beberapa kota dan di beberapa daerah nih, guys. Ya kan? Ada yang kritik, guys. Katanya 10.000 itu dapat apa gitu loh. Yuk kita dengar nih kritikan dari Bu Megawati, mantan presiden kita. Yuk kita lihat videonya. Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 tuh, ya apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan, tahu? Loh ya, nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabainya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu, sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh, orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ya bu ya, paling tempe. Iyalah, aku bilang, karena saya bisa masak. Kalian sudah dengar kritikan dari Bu Megawati? 10.000 bisa apa gitu loh. Nanti ibu-ibu pada kepusingan nih, harga ini naik, harga itu naik. Guys, kita cek fakta di lapangan. Ya, 10.000 itu bisa dapat apa coba? Nih, saya kasih potongan atau cuplikan videonya nih, guys. 10.000 itu bisa dapat apa, guys, di warung Padang, guys, di Jakarta, guys. 10.000. Yuk, kalau nggak percaya, kita lihat nih videonya. Nasi Padang enak dan murah nih guys. Tunjang, rendang, ayamnya gede-gede 10.000-an aja. Gue udah kayak SPG, tapi ini beneran ya guys. Gede-gede ayamnya, makanannya juga kelihatannya enak-enak. Ini semua 10.000-an tanpa terkecuali. Lihat ayam bakarnya saking banyak yang beli nggak dipajang, karena udah dipajang aja udah habis. Ini yang masak aja pakai kacamatanya unik banget tuh. Orang sekali beli langsung banyak no guys. Untung pelayanannya cepet banget, satset. Ini beneran no gimmick-gimmick, harganya 10.000 ya guys. Udah dapat nasi, sayur, ayam, dan aku nambah pergedelnya satunya 2.000. Sengaja minta kuahnya dikit guys, tapi ini beneran mau mesen tuh. Ini ada di depan Gamprit guys, Gamprit Jatiwaringin. Ada lagi nih video dari bos jalan tol. Siapa lagi kalau bukan Bapak Yusuf Hamka. Dia malah bisa menyediakan makanan 3.000 guys, satu porsinya guys. Sudah bergizi guys, makan sepuasnya guys. Ya, setiap hari loh guys, dari Senin sampai dengan Jumat guys. Belum lagi ya, untuk para kaum duafa gratis tis. Dan siapapun tidak pernah ditolak oleh Bapak Yusuf Hamka. 3.000 guys. Yuk kita lihat komentar dari Bapak Yusuf Hamka yang dermawan ini guys. Check it out.
Mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning 3.000 rupiah? Kenapa nggak kasih gratis? Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Kok nggak dikasih gratis aja? Kalau saya kasih gratis, saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual 3.000, saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000, dia bisa makan 3.000, dia bisa sedekah buat orang lain yang di bawah dia 3.000 juga, dia mesti save 4.000. Jadi bukan bisnis aja yang nggak boleh dimonopoli, sedekah juga nggak boleh monopoli, pahala juga nggak boleh dimonopoli. Ada kritikan nih Bang dari mantan presiden kita Bang, yang kelima Bang, tentang program makan gratis buat seluruh anak-anak Indonesia Bang. Nggak main-main loh Bang, dari Sabang sampai Merauke. Kalau menurut saya Bang gitu ya, program ini bagus sekali Bang gitu loh, untuk ya memperbaiki Bang kualitas dari generasi-generasi anak-anak muda nantinya Bang, untuk menuju generasi emas di 2045 Bang. Ya, namun Bang, kok dikritik ya gitu program bagus ini Bang oleh mantan presiden kita yang kelima itu Bang. Katanya 10.000 dapat apa Bang? Nah, Abang nih sebagai pengamat politik maupun sebagai praktisi hukum nih Bang, gitu ya. Ya, gimana nih tanggapan Abang nih, ya kan, atas kritikan dari mantan presiden kita Bang? Ya Bang, silakan Bang dikomentari Bang. Kalau presiden kelima berarti Bu Mega dong. Iya. Kita kan tahu Bu Mega ini kan asbun kan. Semua dikomentari. Padahal ketika dia presiden dulu, kita pun nggak tahu apa yang dia perbuat. Yang ada aset negara banyak dijual, termasuk Indosat dulu kan. Iya. Nah, jadi kalau dia sekarang nyinyir terus, saya pikir ya itu udah faktor umur ya. Jadi kita maklumin, dia sudah banyak hilang ingatannya dan dia kembali lagi seperti anak-anak. Program makanan gratis dan bergizi buat anak Indonesia ini Bang, ini cuma salah satu dari program yang sifatnya skalanya nasional Bang, ya kan, seluruh rakyat, seluruh anak-anak di Indonesia Bang, ya kan, mau itu yang berada di pegunungan, mau itu berada yang di kampung nelayan maupun di perkotaan Bang, atau di pinggir kota juga nih Bang, semuanya rata Bang, mendapatkan fasilitas makan gratis nih Bang. Dah, menurut Abang ini kan biayanya memang membutuhkan APBN yang besar nih Bang. Menurut Abang program ini gimana nih Bang? Bagus nggak nih Bang buat kedepannya nanti Bang? Saya pikir itu sebuah ide cemerlang ya yang diprogramkan oleh Prabowo sebagai presiden ya, bahwa akan ada stunting untuk anak-anak Indonesia, untuk gizinya memang ditingkatkan. Jadi saya pikir kalau presiden sudah kesana cara berpikirnya, saya pikir dia memang mau mencerdaskan bangsa ini supaya anak-anak di desa ya, di kota terkecil ya, itu mereka harus mendapatkan gizi yang seimbang dengan pertumbuhannya. Nah, kalau anak-anak memang makannya cuma nasi tanpa lauk, wah ini nanti jadi busung perutnya ya, jadi gendut perutnya, tapi otaknya nggak ada. Nah inilah yang mau dibalik ya, mau dibalik, otaknya diisi, perutnya dikecilin. Nah itu maka ada program untuk program anak sehat. Nah itulah yang besar kecilnya saya pikir relatif ya, karena dengan uang 10.000 itu masih bisa nasi sayur dan telur, nasi sayur dan ayam ya, nasi telur dan ikan. Kita ini kan ikan dari laut juga ditangkapnya gratis, untuk juga peternakan ayam pun lahannya banyak, mengambil telurnya, apalagi dagingnya untuk ayam. Saya pikir
satu program yang sangat baik dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Bang Muara, program makan bergizi gratis ini sepertinya sudah pernah dijalankan Bang, gitu loh, oleh salah satu bos jalan tol Bang, Bapak Yusuf Hamka Bang, ya kan? Meskipun skalanya belum luas gitu loh Bang, tapi efeknya itu luar biasa Bang, gitu ya. Dia bisa memberikan ya makanan bergizi, ya kan, makan sepuasnya Bang, ya kan, dari hari Senin sampai hari Jumat. Memang cuma makan siang Bang, sekali aja dalam sehari gitu ya kan. Tapi buat kaum duafa itu gratis, tis Bang. Dan untuk siapapun Bang, mau dia dari kalangan apapun Bang, bebas Bang untuk makan di sana Bang. Bayarnya cuma 3.000 Bang. Coba gimana nih Bang, gitu ya kan? Menurut saya ya salah satu pelopor juga Bang. Mungkin terinspirasi dari Bapak Yusuf Hamka, kita juga tidak tahu Bang. Tapi yang jelas dia konsisten Bang, Bapak Yusuf Hamka Bang. Sudah menjalankan program ini bukan setahun 2 tahun loh Bang. Ya, menurut Abang gimana nih Bang? Ya, saya pikir bukan hanya Yusuf Hamka yang melakukan hal sedemikian ya, dengan menjual ataupun memberikan makanan gratis ya, apalagi untuk kaum duafa ya. Banyak saya perhatikan orang-orang yang tidak terlalu kaya ya, kekayaannya tanggung lah. Beda dengan mereka-mereka yang pada korup itu ya, itu serakah memang. Dia kadang makanan pun dibuang-buang di rumahnya mungkin kan, tapi tidak ada sentuhan batin dari mereka yang orang kaya untuk bagaimana memberikan ataupun membantu rakyat kecil dengan memberikan makanan gratis atau makanan yang murah. Ini kan ibu-ibu yang di Jawa Tengah, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, dan di mana lagi banyak saya lihat dia memberikan asal yang penting kembali modal gitu. Nah, dia jual murah. Nah, bahkan juga ada yang memang Jumat Barokah itu dilakukan tidak hanya untuk kaum duafa, anak-anak sekolah pun juga dibikin nasi kotak, nasi besek, dikirim ke sekolahnya. Nah, cuman memang itu tadi, karena keterbatasan dana bagi keluarga-keluarga tertentu, makanya itu tidak marak. Tapi yang kita mau ingatkan, ini para koruptor ini, dia bukan makan nasi lagi, duit dimakan. Ini yang berbahaya, dan ini yang harus memang mereka yang masuk kategori korupsi harus diseret, hartanya disita, dan itu disumbangkan kepada rakyat. Ini udah gila nih, jadi nggak ada keberimbangan. Atau udah ngerampok duit negara, disumbangkan jadi kayak ada di film-film itu, film Joro dulu tuh, dia ngerampok untuk memberikan kepada rakyat. Nah ini kan enggak, dia ngerampok, dia besarkan keluarganya sampai ya itulah akhirnya dia harus menanggung dosanya nanti. Dosanya memang nggak sekarang, nanti dia akan tanggung itu karena duit rakyat yang dirampok. Nah itulah dengan program makanan sehat untuk anak-anak bangsa, saya pikir kita dukung. Yes. Kita dukung penuh apapun kita lakukan. Bang Muara, program makan gratis dan bergizi buat anak Indonesia ini Bang, sedang diuji coba nih Bang. Dan kalau kita lihat potongan videonya yang tadi Bang di depan Bang, itu yang tadinya saya berpikir program apa ini, remeh-temeh, sepele gitu ya Bang. Tapi ternyata membuka mata saya nih Bang, gitu ya kan. Jadi masih banyak gitu loh ya Bang, saudara-saudara kita Bang, terutama anak-anak lah Bang ya kan, membutuhkan ternyata Bang, membutuhkan makanan yang bergizi dan gratis ini Bang, ya kan. Itu baru satu cuplikan video Bang, ya kan, yang lokasinya tidak bisa dijangkau atau tidak bisa diakses Bang. Bayangkan Bang, demografi Indonesia Bang, itu dari Sabang sampai Merauke Bang, itu tidak semuanya wilayah bisa diakses Bang, gitu loh. Jadi
berguna sekali ya gitu ya. Oh, bermanfaat sekali ya menurut saya gitu ya Bang. Karena tidak semua orang juga mampu Bang gitu menyediakan makanan bergizi buat anak-anak Indonesia ini Bang gitu loh. Jadi wah luar biasa Bang. Kalau ada yang bilang 10.000 tidak berarti, wah menurut saya pribadi ya Bang ya, wah salah tuh Bang gitu ya. Ternyata ada yang bisa Bang gitu ya kan, dengan 10.000 menjadi makanan sehat, menjadi makanan bergizi dan berguna Bang buat anak-anak Indonesia Bang. Kita tidak melihat bahwa anak-anak itu ada di perkotaan Bang, ya kan, di perkotaan pun Bang, untuk daerah-daerah tertentu Bang, masih banyak Bang yang nggak bisa makan ternyata anak-anak Indonesia, apalagi makanan bergizi Bang. Menurut Abang bagaimana nih Bang? Jadi saya pikir nggak seperti itu mungkin nanti ya. Jadi dari gubernur ke wali kota atau ke bupati ke camat ke desa ya, ke kelurahan, ke desa-desa, mungkin sampai ke RW, sampai ke RT, itu akan termonitor. Maka di sini kan dilibatkan juga aparat terdepan untuk memantau makanan sehat yang bergizi untuk anak-anak. Jadi yang di pelosok pun nggak usah takut ya. Jadi kalau dia datang dari sekolah ke tempat makan, mungkin makan waktu, akhirnya terganggu dia belajar. Ini dia harus memang mendapatkan makanan itu sampai kepada anak-anak itu, baik itu sekolah yang terpencil itu harus sampai. Karena disinilah anak-anak yang memang pemikiran dan gizinya itu harus didapat untuk memang brain, cara berpikirnya itu baik, cara berpikirnya itu cepat. Jadi dia mempunyai IQ yang nanti akan terus meningkat. Nah itu saya pikir pemerintah sudah kesana program. Jadi bukan hanya di kota-kota besar ada itu, sampai ke desa terpencil, sampai ke kampung nelayan akan termonitor oleh aparat yang memang ditugasi oleh pemerintah untuk mengawasi program makanan bergizi ini. Jadi nggak usah dikhawatirkan bahwa semua akan merata. Nah, berapa besar pun nanti ya, masuk itu dalam APBN, saya pikir pemerintah sudah punya way out-nya, punya solusinya. Kan Prabowo selalu bilang, kita negara kaya, tapi jangan sampai rakyatnya miskin. Kan itu kan jangan sampai paradok, negaranya kaya, rakyatnya miskin. Nah inilah yang memang akan diteruskan ya, kepada kekayaan ini akan sampai kepada bawah. Makanya kembali lagi, uang itu yang penting tidak dikorupsi, itu aja. Kalau ini tidak dikorupsi, maka program pemerintah pasti tercapai. Pasti program itu akan menjadi kebanggaan. Tapi kalau udah di atas, di tengah dikorup, nah ini yang memang harus digantung para koruptornya. Maka saya selalu menginginkan Senayan itu udah bicara undang-undang tipikor itu diperbaiki, hukumannya diperberat, dan dibuat undang-undang perampasan aset para koruptor supaya memang merata, apa yang dicuri dikembalikan kepada rakyat. Kan di film-film itu ada tuh seorang Joro lah kalau nggak salah ya, dia ngerampok ke sana sini tapi untuk kesenangan, untuk kesejahteraan rakyat dia bagikan semua. Nah di kita ini kan joronya berdasi, uangnya dimakan sendiri. Nah itulah yang akhirnya kita lihat banyak mereka pada nabung di luar kan. Ini juga pemerintah mesti antisipasi dan bergerak cepat. Bicara tentang undang-undang tipikor dan perampasan aset yang belum digolkan juga nih Bang di DPR RI Bang. Adhian Apitupulu Bang pada saat wawancara mengatakan, loh itu kan mudah kalau anggota Dewan atau DPR RI belum menggolkan atau belum mensahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Sebagai presiden kan bisa membuat perpu. Itu aja bikin dan jalanin gitu loh. Ya. Nah, Abang sebagai praktisi hukum gimana nih Bang Muara nih? Ya kan? Apakah benar seperti itu? Adhian itu idenya bagus ya. Artinya sama dengan yang lain lah. Cuman dia kan ketika
bosnya penguasa, kenapa nggak dulu berteriak, kok sekarang udah nggak duduk baru berteriak? Teman-temannya kan sendiri yang pada ngerampok gitu. Nah saya pikir Adian nggak boleh lah saya bilang terima kasih kalau dia ngomong sekarang, tapi kenapa tidak kemarin-kemarin ketika Pak Jokowi duduk, sarankan, beliau kan sangat dekat sama Pak Jokowi, sarankan Pak bikin perpunya supaya memang kita golkan undang-undang perampasan aset negara. Kalau sekarang dia berteriak-teriak, ya dia berteriak di hutan. Ya, suaranya pun tenggelam, apalagi sekarang dia udah bukan lagi di partai penguasa, ya. Dia udah jadi partai yang kerjanya nyinyir, yang beda jauh dengan emaknya. Ini kan kita sebagai orang awam nih Bang, yang nggak ngerti proses atau aspek hukumnya nih Bang, ya, mengenai Perpu Bang yang akan dikeluarkan oleh Pak Presiden, misalnya deadlock gitu ya Bang, masalah undang-undang perampasan aset gitu ya di DPR Bang, gitu ya. Nah, apakah nanti tidak terjadi bentrokan atau gesekan gitu dengan anggota, dengan DPR Bang, gitu ya? Dan keabsahannya gimana nih Bang menurut Abang nih tentang Perpu yang akan dikeluarkan Presiden jika deadlock Bang? Sah, memang semua kan, kalau semua belum berjalan kan Presiden punya hak untuk mengeluarkan Perpu. Mungkin kalau digelar di Senayan mungkin karena kan suara PDIP kan paling besar. Cuman kan kalau koalisi Indonesia Maju kan bersuara satu suara kan pasti jalan, pasti lead, pasti menang. Nah ini kenapa pasti pada bungkem? Nah tapi Pak Prabowo nggak diam, dia amat-amati nih. Dia juga nggak mau ada yang merusak dari dalam sendiri. Ini akan dibersihkan, siapapun pengkhianat di dalam pasti dihajar habis sama beliau. Beliau ingin memang program pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, dan peningkatan pangan untuk rakyat itu yang paling utama. Program kebanggaan, program unggulan. Kita kembali ke Bu Mega lagi nih Bang. Pada saat pidato Bang kemarin Bang gitu ya, mengatakan bahwa bapaknya Bang, Presiden pertama Republik Indonesia Bang, itu nggak punya rumah Bang, ya kan? Dan dia minta kepada negara gitu loh untuk disediakan rumah buat Bapak Soekarno Bang gitu. Aduh, gimana ya Bang ya? Kalau saya pribadi kan bingung gitu ya. Peruntukannya, maaf gitu ya, Bapak Soekarno kan sudah nggak ada nih Bang, ya kan? Kalau dibikinkan rumah gitu, buat siapa gitu loh Bang, ya kan? Kalau buat Bu Mega juga sudah punya Bang gitu. Anak-anak yang lain juga sudah punya Bang. Nah, gimana nih tanggapan Abang nih tentang polemik yang disampaikan Bu Mega tentang rumah untuk Presiden Soekarno Bang? Ya, jadi nggak usah kemaruk lah jadi orang lah ya. Toh udah ada beberapa gedung yang memang untuk Bung Karno ya, kan dijadikan museum ya. Bukan berarti kalau dikasih rumah sekarang berdasarkan keputusan Presiden yang baru dengan undang-undang yang baru untuk Wakil Presiden dan Presiden mendapatkan rumah tinggal, saya pikir udah nggak relevan lah kalau dia ngomong begitu ya. Nah, kemarin ini kemana aja gitu kan, dan harganya kan nggak seberapa ya, sekalipun itu pemberian negara ya. Tapi kan udah beberapa museum, beberapa tempat yang dijadikan yang memang diatasnamakan ke Bung Karno kan. Ya kita menghormati proklamator ya, bukan berarti kemaruk dengan permintaannya Bu Mega. Udahlah Bu Mega, biar tetap sebagai negarawan, Ibu Mega diam aja, nggak usah teriak-teriak. Kemarin teriak-teriak merdeka loh, itu udah merdeka, teriak merdeka terus. Nah, saya pikir ya udah, di hari tua Ibu, mari Ibu benar-benar mempersiapkan diri lah, biar jadi panutan, jadi kebanggaan juga, jadi benar-benar Ibu ini negarawan gitu, nggak jadi nenek lampir lah. Ya, maaf ya, saya nggak anu ya, tapi ya mari
mari kita benahin semua lah, urun rembuk segala macam. Jangan semua dimusuhin, itu kan nggak wise, ya nggak besar ya, nggak baik gitu. Nah, jadi saya pikir Bu Mega mudah-mudahan di akhir umurnya ini, artinya di umur yang sudah memang kita hormati sebagai panutan, ya tetap tunjukkanlah bahwa Bu Mega adalah kebanggaan rakyatnya juga, kebanggaan PDIP, dan kebanggaan kita semua. Jadi tidak nyerang terus. Ya, kapan berakhirnya? Kapan Ibu bisa jadi ibu negarawan kalau Ibu seperti itu? Jadi kurangilah emosional Ibu, dan Ibu udah mengayomilah. Kita lihat kan Bu Puan kan hebat, ya, jadi panutan dan kebanggaan, tidak, dan tahu diri, tidak karena dia posisi kemarin tidak partainya tidak menang terus dia ngamuk-ngamuk, tidak. Jadi mungkin nanti Bu Puan akan menasihati ibunya supaya ibu bisa menahan diri. Saya pikir itu ya sedikit untuk Bu Mega. Mudah-mudahan Ibu Mega tidak tersinggung nih karena kita kritik, tapi saya rakyat ya pantaslah kalau memberikan kritikan seperti itu supaya memang kita ini semua kompak, bangsa ini tetap bersatu ya, dan kita menuju ya ke Indonesia Emas 2045. Demikian topik yang kita angkat hari ini gitu ya. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Sandi Wiratama, mediadpr.com melaporkan dari Jakarta.